Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami di sini dari kelompok 3 dengan anggota Rani Rahmadani dengan NIM 1830108064 dan Widya Sulastri dengan NIM 1830108087 menyampaikan hasil diskusi kami tentang konsep dasar kurikulum. Yang pertama, konsep dasar kurikulum. Kurikulum pada mulanya berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Sedangkan dalam Kamus Webster, pengertian kurikulum dalam bidang pendidikan muncul pada tahun 1995 yang memaknai kurikulum sebagai beberapa mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau ijazah. Adapun beberapa pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, John Dewey. Kurikulum merupakan suatu rekonstruksi berkelanjutan yang memaparkan pengalaman belajar anak didik melalui susunan suatu pengetahuan yang terorganisasikan dengan baik. Yang selanjutnya, Hilda Taba. Kurikulum adalah pernyataan tentang tujuan pendidikan yang bersifat umum dan khusus, serta materinya dipilih dan diorganisasikan berdasarkan suatu pola tertentu untuk kepentingan belajar mengajar. Yang ketiga, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Selanjutnya, pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum merupakan perpaduan antara dua kurikulum atau lebih sedemikian hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Dan dalam aplikasi pada kegiatan belajar mengajar, diharapkan dapat menggairahkan proses pembelajaran serta pembelajaran menjadi lebih bermakna karena senantiasa mengkaitkan dengan kegiatan praktis sehari-hari, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, yang pertama, jenis pengorganisasian kurikulum, yaitu separated subject kurikulum, kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Selanjutnya, correlated kurikulum atau kurikulum gabungan. Selanjutnya yaitu integrated kurikulum, yaitu kurikulum terpadu. Yang kedua, prosedur pengorganisasian kurikulum. Yang pertama, prosedur buku pelajaran. Yang kedua, prosedur survei pendapat. Yang ketiga, prosedur studi kesalahan. Yang keempat, prosedur mempelajari kurikulum lainnya. Yang kelima, analisis kegiatan orang dewasa. Yang keenam, prosedur fungsi sosial. Yang ketujuh, prosedur minat kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum atau kurikulum developer, dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang pertama, landasan pengembangan kurikulum ada 3, yaitu yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasinya dalam pengembangan kurikulum. Filsafat membahas segala permasalahan manusia, termasuk pendidikan yang disebut filsafat pendidikan. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan psikologis dan implikasinya dalam pengembangan kurikulum. Dalam proses pendidikan yang terjadi adalah proses interaksi antar individu. Yang ketiga, landasan yuridis. Kurikulum pada dasarnya adalah produk yuridis yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagai pengajawantahan dari kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif yang mestinya mendasarkan pada konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan demikian, landasan yuridis pengembangan kurikulum di NKRI
Ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau pembukaan alinea keempat dan pasal 31. Peraturan-peraturan perundangan seperti Undang-Undang tentang Pendidikan atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Otonomi Daerah, Surat Keputusan dari Menteri Pendidikan, Surat Keputusan dari Dirjen Dikti, dan peraturan-peraturan daerah dan sebagainya. Sekian dari kami kelompok 3. Itulah materi dari kami. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.